Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 1 atau 2 bulan yang lalu, sebelum masuknya bulan suci Ramadan, tepatnya bulan Rajab dan bulan Sa'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Ternyata saat ini kita telah berada di bulan suci Ramadan, hari yang keempat. Tentunya seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa selalu ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan semaksimal mungkin, dan merupakan puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik yang kita lakukan daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, ayah bunda serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Santapan rohani Ramadan kita pada kali ini sesuai yang telah ditentukan oleh tim Ramadan SDIT Rodatul Rahmah, berjudul Menuju Surga Ilahi via Ibadah Puasa. Jika kita ditanya, siapa yang ingin masuk surga? Tentunya kita semua menjawab, saya ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya siapakah yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kita semua hambanya untuk masuk dalam surganya. Apa buktinya? Buktinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, yang mana sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pedoman bagi kita untuk mengamalkan seluruh perintah Allah yang ada di dalamnya, dan seluruh larangan Allah kita tinggalkan. Tentunya dengan tujuan agar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang dimasukkan nanti dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Rasulullah SAW juga ingin umatnya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah telah menyampaikan dalam hadisnya bahwa
kita semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surganya. Tentunya dengan syarat mau masuk surga. Rasulullah telah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah berkata, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka sahabat berkata, may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah berkata, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, yang melaksanakan sunnah-sunnahku dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan, itulah umatku yang ingin masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau menjalankan sunnah-sunnahku, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga atau yang tidak akan masuk surga. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, karena kalau kita mau saja masuk surga, kita akan pasti masuk surga. Tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Tentu ada yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita semua dalam firman-Nya bahwa orang yang masuk surga atau surga yang Allah ciptakan, Allah sediakan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran ayat 133 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Dan bersegeralah kamu meraih ampunan Tuhanmu dan surganya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat di atas menjelaskan kepada kita ada 2 poin. Yang pertama, orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua mengharapkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, namun kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, siapakah orang yang diampuni dosanya oleh Allah? Siapakah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk surganya? Nah, salah satunya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan puasa wajib ataupun puasa sunnah, khususnya puasa Ramadan. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 183. Tentunya ini kita semua telah mengetahuinya dan sering mendengarkannya, bahkan kita telah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat di atas jelas menjelaskan kepada kita semua bahwa puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita, yang kita laksanakan pada saat ini, semata-mata Allah wajibkan hanyalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya dan agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, dan ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, muncul pertanyaan, puasa seperti apa? Atau orang-orang yang berpuasa yang seperti apa yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, siapakah orangnya yang mendapat predikat takwa dalam berpuasa? Rasulullah telah menjawabnya dalam hadisnya yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang mendirikan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwasanya yang pertama, orang yang akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa bukan karena disuruh oleh orang tua. Dia berpuasa bukan karena disuruh oleh gurunya. Dia berpuasa bukan karena malu kepada teman. Dan dia berpuasa bukan karena mendapat hadiah dari orang tuanya. Tetapi orang yang mendapat ampunan Allah, orang yang berpuasa yang mendapat ampunan Allah adalah orang yang berpuasa atas dasar keikhlasan dan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa yang dilakukan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Nabi mengatakan, yang artinya kata Allah, puasa umatku adalah untukku, wa ana ajzibih, dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi ayah, bunda, dan ananda sekalian, jika kita berpuasa hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah terima pahala puasa kita. Dan Allah akan membalasnya dengan ampunannya sehingga kita berhak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat di atas yang telah Ustaz bacakan tadi, yang kedua, orang yang berpuasa yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah yang berpuasa karena wahtisaban. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan. Nah, yang kedua adalah orang yang penuh perhitungan berpuasa, maka orang itulah yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berpuasa dengan banyak perhitungan? Maksudnya adalah orang yang berpuasa memperbanyak amal ibadahnya saat berpuasa. Dia bukan saja menahan lapar dan dahaga saja, tetapi dia menambah amalan-amalan lainnya yang dapat mendekatkan dirinya
kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, membagi-bagi takjil, memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksudnya orang yang berpuasa wahtisaban, yang penuh perhitungan. Dan semua yang dia lakukan semata-mata berharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah bunda, ananda kaum muslimin dan muslimat dan kita semua dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan betul-betul atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh perhitungan. Insya-Allah kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa yang Allah janjikan, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang tadinya Allah sampaikan seluas langit dan bumi. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah atau santapan rohani kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.